melanjutkan dialog dari sebelum jeda tadi masih seputar kelas menengah. Lalu bagaimana perencanaan Bappenas untuk jangka panjang untuk bisa menjaga daya tahan kelas menengah? Jadi tentunya di dalam jangka panjang kita memang memiliki, terutama di dalam dokumen rancangan akhir RPJPN 2025-2045 yang sudah disusun oleh Bappenas, kita memang memiliki program untuk bagaimana mendorong kelas menengah ini proporsinya semakin lama semakin meningkat. Jadi kalau kita saat ini sekitar 20% atau mendekati 20% kelompok kelas menengah, nanti di tahun 2045 diharapkan bisa menuju ke 80%. Mengapa ini penting? Kelas menengah ini penting karena kelas menengah ini sebenarnya menjadi bantalan dalam suatu perekonomian ini. Semakin tebal proporsi kelas menengah, maka akan semakin kuat atau semakin resilient ekonomi itu terhadap goncangan baik datang dari eksternal maupun internal. Nah, itulah penting peranan kelas menengah karena kelas menengah itu adalah salah satu yang menjadi big spender dan fast spender. Di mana ini yang kemudian bisa menopang perekonomian terutama dari sisi permintaan. Tetapi di sisi supply, kelas menengah ini relatif biasanya adalah usia produktif. Dan kalau usia produktifnya kuat, dia juga akan menjadi supply tenaga kerja yang relatif lebih produktif. Nah, oleh sebab itu perencanaan RPJPN 2025-2045 yang terkait dengan transformasi ekonomi ini kita akan mendorong untuk menciptakan kelas menengah yang lebih banyak. Salah satunya dengan cara kita mendorong industrialisasi, mendorong sektor-sektor ekonomi produktif lain seperti ekonomi biru dalam rangka kita untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sehingga kelas menengah di ekonomi kita bisa tumbuh dengan cepat. Kemudian kelas menengah tentunya harus dijaga produktivitasnya. Nah, ini akan diintervensi dengan agenda pembangunan lain, yaitu transformasi sosial, di mana dengan adanya transformasi sosial, kita akan fokus bagaimana meningkatkan kualitas dari tenaga kerja di Indonesia, terutama tenaga kerja muda, mengembangkan vokasi-vokasi yang sangat relevan dengan industrialisasi yang akan ada, kemudian juga pendidikan, kesehatan, untuk masyarakat Indonesia itu dipastikan agar manusia Indonesia ke depan akan menjadi manusia unggul, manusia Indonesia Emas 2045 yang tingkat produktivitasnya nanti akan jauh lebih baik daripada yang ada saat ini. Nah, inilah kemudian yang akan mendorong nanti tumbuhnya kelas menengah di Indonesia akan semakin cepat dalam beberapa tahun ke depan. Baik. Ibu, ini kalau kita mendengar yang disampaikan oleh beberapa ekonom ini terkait dengan hilirisasi dan industrialisasi ini mendapatkan kritik karena katanya belum banyak bisa menyerap tenaga kerja. Lalu rencana apa yang disiapkan Bappenas terutama untuk pemerintah yang baru nanti agar bisa menjadi prioritas untuk bisa meningkatkan lagi lapangan kerja dan juga untuk mengurangi ketimpangan atau Gini rasio? Ya, tentunya kami sudah siapkan bagaimana perencanaan pembangunan ini bisa mengatasi isu-isu yang dihadapi saat ini. Seperti penciptaan lapangan kerja, tentunya kita membutuhkan lapangan kerja yang lebih formal. Ini pastinya dan mau tidak mau yang akan berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja formal adalah dari sektor industri, sektor industri pengolahan. Nah, oleh sebab itu di dalam 5 tahun dan 20 tahun ke depan, pemerintah menyiapkan mana sektor-sektor industri prioritas yang akan didorong dan dikembangkan. Salah satunya adalah bagaimana kita mendorong hilirisasi yang tidak saja berbasis bahan tambang. Jadi hilirisasi ke depan itu harus juga kita arahkan selain kepada sumber daya alam non-tambang. Seperti perkebunan, kita bisa mendorong hilirisasi sawit, menjadi produk yang lebih bervariasi. Kita punya potensi siwit kedua terbesar di Indonesia, itu juga akan menjadi potensi hilirisasi karena siwit itu bisa kita bisa memproduksi tidak hanya agar-agar, tetapi seperti produk-produk farmasi, kemudian makanan, nutrisi, dan bahkan sampai dengan bioplastik. Kita punya ikan
yang kita bisa olah menjadi berbagai produk seperti susu ikan, ataupun kemudian kita bisa menghasilkan pupuk organik dari limbah ikan. Kemudian kita bisa punya kelapa yang sangat potensial untuk menjadi produk-produk turunan yang luar biasa banyaknya. Nah, jadi pertama adalah hilirisasi. Hilirisasi ini diyakini bisa menciptakan lapangan kerja formal. Kedua, tentunya yang saya ingin garis bawah di sini adalah industrialisasi yang harus kita dorong dalam 5 tahun dan 20 tahun ke depan. Industrialisasi ini tidak hanya sekedar hilirisasi, tetapi ada juga industrialisasi ini mencakup hilirisasi dan juga mencakup pengembangan industri lain yang prioritas. Kami juga mendorong pengembangan industri berteknologi tinggi yang harus kita dorong ke depan. Misalnya industri kapal, karena Indonesia adalah negara kepulauan, kemudian industri kedirgantaraan, di mana dia padat teknologi tetapi juga padat karya. Di mana-mana, kalau saya boleh sampaikan, industri penerbangan atau industri kedirgantaraan, industri pesawat terbang, ini akan menyerap jumlah tenaga kerja yang luar biasa. Bahkan di Amerika pun ini menjadi sektor industri yang bisa memberikan pendapatan atau income bagi masyarakat kedua terbesar setelah sektor IT. Nah, ini tentunya sektor-sektor industri yang strategis seperti inilah yang harus kita dorong. Jadi industrialisasi di Indonesia itu tidak hanya sekedar hilirisasi, tetapi Indonesia sudah harus masuk kepada industri berbasis teknologi. Seperti yang ini kemudian kita juga bisa mendorong peningkatan produktivitas kita dan memperkuat struktur industri di Indonesia. Bahkan satu lagi adalah industri dasar. Indonesia saat ini sangat lemah di dalam struktur industrinya. Ini yang sering disebut atau dikenal dengan nama hollow in the middle. Indonesia kuat di sektor hilir, industri hilir, tetapi masih lemah di sektor hulu dan menengahnya. Padahal kalau struktur industri kita ini mau kuat, kita harus memiliki industri dasar yang kuat, seperti industri kimia dan industri baja yang kuat. Inilah yang dilakukan oleh negara-negara industri atau negara-negara maju. Sebelum mereka mengembangkan sektor industri manufakturnya, mereka kuatkan dulu industri dasarnya. Karena dengan industri dasar, yaitu industri kimia dan juga industri metal ataupun baja, ini yang kita sebut dalam kelompok klaster industri dasar, inilah yang akan menjadi fondasi dari proses industrialisasi dalam suatu negara. Jadi tentunya kembali lagi selain hilirisasi, ke depan kita harus masuk memperkuat industri dasar kita, karena inilah yang akan memperkokoh proses industrialisasi masa depan. Ini juga industri dasar ini akan mengurangi tekanan impor bahan baku, dan inilah juga yang akan kita bisa memperkuat dari struktur industri di Indonesia. Karena nanti kita memiliki pasokan yang baik untuk industri-industri berikutnya. Jadi industri kimia ini tidak hanya berbasis petrokimia, tetapi juga bisa berbasis oleo, yang kita sebut dengan oleokimia. Industri apapun pasti membutuhkan kimia dan produk kimia. Kita pun sebagai manusia membutuhkan kimia dan produk kimia, mulai dari makanan, mulai dari shampoo, mulai dari sabun, kemudian kosmetik, semua membutuhkan kimia dan produk kimia yang dihasilkan oleh industri kimia. Jadi kemudian yang ketiga, kita harus sudah juga memperkuat industri berbasis teknologi. Jadi sebagai kesimpulan, dalam proses industrialisasi, kita penting untuk menyusun prioritas sektor industri. Kita penting untuk fokus kepada beberapa sektor industri yang harus kemudian difasilitasi oleh pemerintah, sekaligus memberikan kesempatan yang luas bagi investor untuk masuk dan berinvestasi di sektor-sektor industri manufaktur prioritas ini. Dengan demikian, tentunya nanti inilah yang akan menjadi driver ataupun engine of growth dari Indonesia, perekonomian Indonesia di masa depan.
Baik, di tengah rencana-rencana untuk bisa mendorong lagi hilirisasi dan industrialisasi, lalu seperti apa evaluasi Bappenas terhadap upaya untuk bisa mengurangi emisi karbon, di mana ini juga menjadi perhatian dari dunia secara global? Ya, tentunya kita sekarang Indonesia kan tentunya sudah berkomitmen untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Dan di dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional yang sebentar lagi ditetapkan melalui undang-undang, ini juga kita punya ada sasaran pembangunan kelima, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca dan juga meningkatkan indeks kualitas lingkungan. Nah, ini tentunya akan menjadi salah satu tolok ukur penting dalam pembangunan untuk 5 tahun dan 20 tahun ke depan. Bagaimana evaluasinya? Kita sudah mulai melihat bagaimana pembangunan rendah karbon sudah mulai dijalankan. Tetapi ini kan kita perlu tahu ini adalah transisi. Jadi artinya transisi dari energi konvensional berbasis fosil kepada energi baru terbarukan itu akan dilakukan secara bertahap tentunya. Nah, tahapan transisi energi ini sudah juga dituangkan untuk di dalam RPJPN 2025-2045 untuk menuju Indonesia Emas, bahwa transisi energi ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dan juga tentunya saat ini kita sudah lihat beberapa perkembangan yang ada karena pembangunan ekonomi hijau itu salah satunya transisi energi. Kedua, kita bisa dorong melalui ekonomi sirkular. Dan yang ketiga, kita juga bisa mendorong transportasi yang ramah lingkungan. Jadi implementasi ekonomi hijau itu juga kita lihat dari berbagai aspek. Transisi energi adalah salah satunya. Kemudian transportasi ramah lingkungan itu adalah berikutnya. Ketiga juga ekonomi sirkular. Beberapa pabrik sekarang sudah mulai menerapkan ekonomi sirkular. Misalnya banyak pabrik sekarang di Indonesia yang sudah mengolah botol-botol plastik bekas air mineral. Kemudian juga kita lihat ada pengolahan sampah secara sirkular yang kemudian bisa diolah menjadi pupuk organik atau bahkan bisa menjadi produk-produk lain. Ini sudah beberapa diterapkan di beberapa provinsi, bagaimana mengolah sampah terpilah, kemudian nanti sampah organik diolah menjadi pupuk organik, dan kemudian ada sampah yang bisa diolah menjadi produk lain, bahkan yang plastik dipisahkan kemudian diolah lebih lanjut menjadi pelet-pelet plastik. Nah, ini upaya ini tentunya perlu kolaborasi dan kesadaran dari masyarakat, kesadaran dari juga sektor industri, kesadaran dari para investor dan pengusaha. Kalau ini bisa kita lakukan bersama-sama, saya yakin ekonomi sirkular itu akan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karena yang tadinya dibuang menjadi sampah, kalau kita olah dengan teknologi teknologi sirkular, ini bisa menjadi produk yang bernilai, yang tadinya zero value menjadi punya nilai dan bisa dijual bahkan menjadi produk yang baru. Nah, ini kami mendorong tentunya mari kita mulai berpikir dengan konsep pembangunan ekonomi yang lebih hijau. Bahkan sekarang brand-brand ataupun produk dengan merek-merek terkenal, saya tidak perlu menyebutkan mereknya, tetapi merek-merek terkenal produk baju sudah memiliki memiliki tagline bahwa mereka menggunakan fashion dari hasil recycled material. Bahkan ada yang bisa mencapai 90% recycled, bahan bakunya adalah recycled material. Nah, ini global, pasar global sudah mengarah ke sana. Oleh sebab itu juga industri kita harus kita mulai fasilitasi untuk juga mengarah ke arah pemanfaatan bahan baku dari recycled material ini, supaya kita nanti terus bisa kompetitif di pasar global. Jadi apabila kita bisa memanfaatkan peluang pasar produk-produk hijau dan produk ramah lingkungan,
ini tentunya akan menjadi peluang besar untuk produk kita bisa berkompetisi di pasar global. Baik, masih banyak yang ingin kami tanyakan, tapi sayang waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih Ibu Amalia Dininggar Widiasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN Bappenas, atas diskusi dan insight-nya bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.